Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surleandari, episode ke-123. Pawangku mantap, selamat mendengarkan. Syifa memiringkan tubuh Bagas untuk membelakanginya. Ia pun semakin aktif dengan segala gerakannya, meniupi tengkuk telinga Bagas dan menggenggam tangannya erat. Makin kerasa godanya. Bagas tak menjawab, hanya membalas genggaman tangan Syifa semakin erat. Tangan Syifa yang satu lagi menelusup ke bawah piyama Bagas. Ia begitu menyukai roti sobek yang dimiliki suaminya itu, sembari terus memainkan tangannya di sana dengan lembut. Gadis ini kenapa begitu agresif, batin Bagas. Fah, sudah Fah, takut nanti tak berhasil juga. Aku takut jika kau kecewa lagi. Seberapa kali aku harus kecewa, aku akan tetap melakukannya mas, itu harus. Ucap Syifa dengan begitu antusias. Fah, aku serius, yang merespon hanya bagian atas aja. Bukan tidak, tapi belum, jawab Syifa. Tangannya lalu turun ke bawah mencari sang junior. Lalu ia memulai aktivitasnya lagi di sana. Berkali-kali ia mencoba, bahkan bukan hanya dengan tangannya saja, tapi menggunakan mulutnya. Dan benar-benar, baru kali ini ia melakukan itu pada suaminya. Fah, pekik Bagas dengan wajahnya yang begitu tegang. Syifa begitu tampak bahagia ketika caranya berhasil, meski belum seperti yang ia inginkan, tapi ada perubahan dari biasanya. Senyum terpancar, Syifa kembali merayap naik ke tubuh Bagas dan memberikan kecupan bertubi-tubi untuknya. Jangan ilfil ya, Iva lakuin ini buat kesembuhan mas, karena memang harus. Besok kita terapi lagi, bisik Syifa. Bagas hanya menggeleng, nafasnya pun masih terengah. Ia memeluk Syifa dengan erat, tak ingin melepaskannya sedikit pun. Jangan kemana-mana, tetap di sini, bisiknya pada Syifa. Hari semakin larut, mereka pun tidur bersama, dekap hangat masing-masing. Dinginnya AC yang ada, bahkan tak mampu meredakan hawa panas yang mereka rasakan malam ini. Pakai baju, Fah, nanti masuk angin. Enggak, nanti aja, udah ngantuk banget, balas Syifa yang telah memejamkan matanya. Mau kemana? Rapi amat, tanya Reza di sela sarapannya. Mau terapi lagi, mas, setidaknya seminggu sekali harus terapi, jawab Syifa. Oh, oke, jawab Reza lagi. Ia menyelesaikan sarapan lalu segera pergi ke kantor. Seperti kemarin, ia lebih memilih motor daripada mobilnya. Farhan datang dan ia membantu merapikan barang dan memasukkannya ke dalam mobil. Mas Farhan udah makan? Udah non. Baiklah, kita berangkat sekarang. Takutnya nanti telat lagi. Dokter Syaraf ikut datang soalnya, ngecek kondisi Mas Bagas sekalian. Farhan mengangguk, lalu ia membantu Syifa menaikkan Bagas dan kursinya masuk ke dalam mobil. Sepanjang jalan, Bagas hanya diam. Hari ini entah kenapa, perhatian hanya ada pada istrinya. Tatapan, bahkan fokusnya hanya pada gadis manis itu. Kadang jantungnya berdesir tanpa sebab, seperti sesuatu akan terjadi pada mereka. Kenapa? Tanya Syifa. Enggak, hanya ingin seperti ini terus. Iva juga nggak akan bisa kemana-mana, jawab Syifa. Hingga mereka tiba di klinik, Bagas tak sama sekali melepaskan genggaman tangan dari istrinya itu. Mas Farhan, tolong bawa ini, biar saya yang dorong kursi rodanya. Iya, jawab Farhan. Lalu ia membawa beberapa tas, termasuk tas Syifa yang berisi semua dompet dan HP-nya. Ia mengikuti Syifa dari belakang, hingga sampai di ruangan dokter. Selamat pagi, sapa Syifa dengan ramah. Pagi, jawab dua dokter itu bersamaan. Mereka saling berjabat tangan lalu mengobrolkan tentang kondisi Bagas yang semakin berangsur membaik saat ini. Saya melihat lagi, pada kasus ini, bahwa cedera yang dialami tidak merusak seluruh jaringan sumsum tulang, jadi masih ada harapan untuk sembuh. Apalagi Pak Bagas termasuk pasien yang kooperatif, yang mau menuruti semua yang perawat dan dokternya katakan. Puji sang dokter Syaraf. Bagas hanya tersenyum renyah, ia menatap kembali Syifa dengan semua rasa puas di hatinya. Alhamdulillah, jika memang ada harapan lebih baik, harap Syifa. Gimana nggak cepet pulih, pawangnya aja mantap, pikir Bagas.